syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Amin. Dalam rangka pengimbasan pembelajaran mendalam, kemudian coding dan kecerdasan artifisial khusus untuk sekolah kita SDN 2 Lakam. Sebelumnya ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, saya berdiri di sini dengan segala kerendahan hati, memohon maaf ya, bukan bermaksud menggurui, bukan bermaksud juga mentransfer ilmu gitu, karena sebenarnya di sini mungkin saya yang jauh lebih junior di antara ibu-ibu senior yang ada di belakang. Kemudian jadi pada hari ini saya akan memberikan beberapa materi pengimbasan khusus tentang pembelajaran mendalamnya, di mana yang akan saya sampaikan adalah gambaran umum saja ya. Kita mulai dari gambaran umum saja. Apa itu pembelajaran mendalam, kemudian prinsip-prinsipnya, kemudian pengalaman belajar dan karakteristik empat kerangka pembelajaran ya. Begitu ibu-ibu bapak sekalian. Baiklah, yang pertama mungkin materi ini kemarin sudah kita dapat ya pada pembelajaran atau pada pengimbasan yang minggu lalu ya, di mana minggu kemarin itu adalah pengimbasan di gugus ya. Pengimbasan di gugus seperti yang kita lihat kondisinya tidak memungkinkan untuk kita semua berada di dalam ruangan. Oleh sebab itu saya berinisiatif untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, tapi masih gambaran saja. Nanti untuk lebih detailnya lagi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Baik ibu-ibu, bapak guru sekalian yang saya hormati, bisa dilihat di layar atau di slide-nya, di dalam pembelajaran mendalam atau deep learning ini ada beberapa elemen yang sangat esensial ya ibu-ibu bapak sekalian, di mana hal-hal yang esensial ini adalah merupakan penyempurnaan dari apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dapatkan dari kurikulum sebelumnya. Dan yang untuk lebih kita maklumi bersama bahwa deep learning ini atau pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum ya ibu bapak sekalian, tapi dia lebih mengarah kepada pendekatan ya. Yang pertama yang esensial, di mana akar atau asal mula adanya deep learning atau pembelajaran mendalam ini ada yang disebut dengan growth mindset atau pola pikir bertumbuh ya. Kemarin sudah sempat disinggung ya, apa itu growth mindset dan apa itu fixed mindset. Mungkin untuk lebih merecall itu artinya memanggil ulang ingatan kita gitu. Mungkin saya ingin bertanya kepada ibu bapak sekalian di sini, ibu bapak guru hebat sekalian, ada yang masih ingat apa itu growth mindset? Kira-kira apa itu growth mindset? Mindset ibu lihat. Pola pikir mendalam, pola pikir yang percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang sudah dikembangkan melalui usaha dan pembelajaran. Oke, boleh minta tepuk tangannya ibu ya. Oke ya, itu growth mindset ya, atau pola pikir bertumbuh, di mana kita sebagai individual pembelajar ini sadar bahwasanya segala sesuatu atau kemampuan itu bisa dikembangkan atau bisa bertumbuh. Dengan cara apa? Tentu saja dengan diusahakan ya.
diusahakan itu bisa juga dengan melalui proses belajar ya. Kemudian yang kedua, ini yang mungkin sebagian besar dari kita termasuk saya ya, yang termasuk saya juga mungkin di dalamnya adalah fixed mindset, ibu-ibu. Kira-kira siapa yang masih ingat tentang fixed mindset atau pola pikir tetap? Siapa yang bisa kira-kira? Pola pikir tetap. Ibu kuliah lagi. Pola pikir tetap, pola pikir yang percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang sudah tetap dan tidak dapat diubah. Oke, betul sekali ya ibu-ibu. Betul sekali. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Lia ya. Terima kasih atas jawabannya Ibu Lia. Ya, begitulah. Itulah yang dimaksud dengan fixed mindset atau pola pikir tetap. Di mana individual itu merasa bahwa kecerdasan, kemampuan, keberhasilan, it is a destiny kalau bahasa Inggrisnya, itu sudah ditakdirkan, ya, tidak bisa diubah, tidak bisa kita tingkatkan, ya, itu yang dimaksud dengan fixed mindset, ya, ibu bapak sekalian. Oke, sebelumnya kita ice breaking dulu, ya, mungkin masih pada ngantuk ini. Ice breaking kali ini tidak jauh beda dengan, tidak akan jauh dari fixed mindset dan growth mindset. Boleh ikuti saya bapak-bapak ibu guru sekalian? Oke. Yang pertama adalah tepuk PPT. Ada dua. Yang pertama tepuk PPT atau fixed mindset, dan yang kedua adalah tepuk PPB atau growth mindset. Baik, ikuti saya ya ibu-ibu bapak sekalian. Tepuk PPT. Tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Ya sudahlah. Ulang ya. Tepuk PPT. Tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Ya sudah. Itu tepuk PPT. Yang kedua ada namanya tepuk PPB. Ya. Tepuk PPB. Bukan tidak, tapi belum. Coba lagi. Oke, bisa ulang sekali lagi. Lagi di sini tulis. Oh iya. Tepuk PPB. Bukan tidak, tapi belum. Coba lagi. Oke ya. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Tepuk tangan buat ibu-ibu sekalian. Oke. Selanjutnya itulah yang dimaksud dengan fixed mindset dan growth mindset atau pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Jadi setiap orang di masing-masing individu kita akan selalu punya yang namanya PPT atau pola pikir tetap itu. Karena apa? Karena pola pikir tetap itu berisi kekhawatiran. Ya, kekhawatiran itu manusiawi ya ibu bapak sekalian ya. Kekhawatiran itu sesuatu yang manusiawi, di mana kita khawatir gagal, kita khawatir tidak bisa, dan ketika kita tidak bisa, kita khawatir dipermalukan. Ya, itu dari salah satu ciri-ciri pola pikir tetap. Ya, nah sekarang kita ini sebagai seorang pembelajar, ya, atau seperti katanya di Hajar Dewantara bahwa guru itu adalah pembelajar seumur hidup, ya, dimana hidup kita ini tidak ada hentinya untuk belajar, ya. Jadi bagaimana cara kita merubah fixed mindset tersebut untuk menjadi growth mindset? Bagaimana caranya adalah yang pertama belajar mengenali suara PPT itu sendiri, ya. Ketika kita sudah menyadari seperti apa PPT, suara PPT itu di dalam benak kita, di dalam hati kita, dan di dalam diri kita, itu tercermin dia dari tingkah laku dari aktivitas kita sehari-hari. Ya. Yang pertama adalah kita mengenali suara PPT itu sendiri. Suara PPT itu yang seperti apa?
Misalnya, ibu-ibu bapak bisa lihat di depan, jelas? Jelas? Tidak ya? Yang pertama, kalau suara PPT itu, kalau saya gagal, berarti saya tidak mampu. Sekarang saya tanya, pernah nggak ibu-ibu bapak merasakan hal seperti itu? Sering. Kira-kira dalam hal apa Pak Sultan? Dalam menyuruh anak menyapu. Menyuruh anak menyapu. Untuk belajar juga belajar. 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 Oke, itu yang ada kaitannya dengan orang lain ya Pak ya. Coba sekarang kira-kira pernah nggak Pak Sultan merasakan bahwa kalau saya gagal berarti saya tidak mampu, yang berhubungan dengan dirinya sendiri misalnya? Pernah tidak? Atau yang lain? Atau Ibu Eli ini. Kira-kira pernah nggak Ibu Eli merasa kalau saya gagal berarti saya tidak mampu? Pernah merasa seperti itu? Pernah? Kira-kira dalam hal apa Ibu Eli? Misalnya? Ya. Yang dalam hal pribadi ya. Oke. Silakan Ibu Eli. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Namanya kita manusia, nggak semuanya kita sempurna. Ada hal-hal yang bisa kita. Kebetulan saya ini kan apa namanya? Orang tunggal tadi beban yang banyak sekali beban yang harus kita mulai dari anak-anak kan. Anak-anak tidak 100% kita bisa menyampaikan ada kekhawatiran, bisa enggak nanti anak-anak saya begini ya, seperti itu, bisa enggak bisa jadi sekolah nanti ya. Oke, terima kasih Bu Eli. Ayo kita kasih aplaus Bu Eli karena sudah berani menyampaikan pendapatnya ya. Ya, betul sekali ya. Di antara kita semua kita pasti memiliki kekhawatiran kita masing-masing ya. Kemudian ada kata gagal. Gagal itu mungkin adalah hal yang paling ditakutkan oleh setiap individu manapun ya yang di muka bumi ini. Dan saya yakin kita semua pasti pernah merasa gagal itu. Benar atau tidak? Benar. Masing-masing dari kita pasti pernah mempunyai momen kegagalan ya. Dan itulah pentingnya kita memiliki ground mindset, di mana ketika kita gagal, kita bisa mengedukasi diri kita, memotivasi diri kita, atau membangkitkan lagi semangat dari diri kita, ya, dengan suara PPB. Suara PPB-nya seperti ini. Kalau saya gagal, berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Intinya seperti itu Ibu Bapak. Ketika Ibu Bapak menghadapi tantangan atau mengalami kegagalan, di mana saya sendiri juga sering mengalaminya di dalam kelas ya Ibu ya, Ibu Bapak sekalian. Ketika kita merasa ada anak yang tidak bisa misalnya ya, kita merasa kita sudah effortnya sudah luar biasa, kita sudah menjelaskan dengan detail, dengan pelan, tapi ujung-ujungnya anak ini tidak bisa. Apakah kita harus menyerah ibu-ibu, bapak-bapak? Tidak ya, tentu saja tidak. Kalau anak-anak itu tidak bisa, berarti ya harus dicoba lagi. Begitu juga sebaliknya kita. Ketika kita mengalami kegagalan dalam kehidupan kita, di pribadi atau di pekerjaan, ya kita harus mencoba lagi. Kemudian, saya menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab resiko gagal akan besar. Pernah begitu enggak ibu bapak sekalian? Tidak mau menerima tugas baru karena ibu bapak merasa saya tidak pernah menerima tugas ini dan saya takut gagal. Pernah tidak? Pernah atau tidak ibu-ibu sekalian? Pernah ya. Jadi sebagian besar kita sering begitu, termasuk saya, terutama saya sendiri. Apalagi mungkin sharing sedikit, saya kan baru di SD ibu bapak ya.
ada banyak sekali culture shock yang saya temukan di SD, di mana itu merubah saya itu, mencoba merubah diri sendiri dulu. Ada banyak hal yang harus saya pelajari ketika saya menjadi guru SD. Selanjutnya, kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Ya, takut salah, takut gagal, dan takut malu, intinya begitu ya. Bagaimana caranya adalah merubahnya. Kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Ya, ibu-ibu sekalian, sudah mengerti tentang fixed mindset dan growth mindset? Sudah mengerti? Insyaallah sudah. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Tidak ada. Ya. Baik ibu bapak sekalian, silakan dilihat slide-nya di depan. Kemarin di pengimbasan yang kemarin ada pertanyaannya, ada salah satu penanya, kenapa sih harus ada pembelajaran mendalam ini? Apa sih alasannya pemerintah membuat pembelajaran mendalam? Mungkin ibu bapak masih ingat kemarin pertanyaannya? Ya, itu adalah alasan pertanyaan klasik ya, pertanyaan global. Mungkin hampir dari semua kita bertanya tentang hal itu. Kenapa sih ada pembelajaran mendalam ini? Apa alasannya? Jadi alasannya itu ada beberapa hal. Pembelajaran mendalam ini untuk melengkapi pembelajaran yang selanjutnya dengan menambah karakteristik praktik pedagogis. Ya, yang pertama ada beberapa praktik pedagogis yang ditingkatkan di sini ibu bapak sekalian. Yang pertama adalah keterlibatan. Di sini bagaimana guru itu bisa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Di mana guru itu memposisikan dirinya sebagai fasilitator, bukan main source atau sumber ilmu yang tunggal, ya. Itu hal yang harus diubah. Yang pertama, keterlibatan. Kita melibatkan diri kita dengan siswa agar siswa itu lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, berkesadaran. Ya, berkesadaran tersebut adalah guru lebih dapat membangun kesadaran peserta didik untuk menjadi pembelajar yang aktif. Ya, yang aktif. Mungkin di kelas-kelas kita ya, di kelas terutama di kelas saya, ada beberapa anak yang susah sekali diajak aktif atau susah sekali. Sudah dikasih pertanyaan pemantik, ketika pertanyaan pemantik kita lontarkan, dia sepertinya acuh. Atau ketika pembelajaran sudah mulai, sepertinya dia berada di dunia yang lain. Jasadnya aja yang ada di sini. Kira-kira ada yang begitu ibu bapak di kelasnya? Ya, permasalahan kita semua itu ya. Itulah pembelajaran mendalam ini. Bagaimana kita sebagai guru membuat kelas itu atau membuat siswa menjadi siswa yang berkesadaran. Artinya dia sadar ikut di kelas kita, dia sadar akan tujuannya ikut di kelas kita tersebut, sehingga dia jadi aktif dan termotivasi untuk menjadi pembelajar yang aktif. Yang ketiga, memuliakan. Prinsip memuliakan di sini adalah kalau di dalam pembelajaran mendalam itu ada 4 ibu-ibu bapak sekalian ya. Yang pertama adalah olah pikir, kemudian olah hati, olah rasa, dan yang terakhir olahraga. Ya, ada 4 jenis olah-olah ya. Kalau kita di pembelajaran, ingat ya, ini tugas olah-olah ya. Jadi prinsip memuliakan di sini maksudnya bagaimana kita mengedepankan atau mengkolaborasikan 4 olah ini di dalam proses pembelajaran kita. Jadi anak itu tidak hanya kita asah kecerdasannya atau intelektualnya atau akademisnya, tapi juga bagaimana dia empati. Itu olah hati, olah rasa. Di olah hati bagaimana dia bisa berempati dengan keadaan sekitarnya. Kemudian olah rasa itu bagaimana dia mengagumi keindahan atau bagaimana dia mengekspresikan keindahan. Gitu. Dan yang terakhir olahraga. Bagaimana peserta didik kita ini agar menjadi jasmani yang kuat, ya, atau anak-anak yang
sehat. Karena di dalam jiwa yang sehat terdapat di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. terdapat jiwa yang sehat. Ya, berarti masih on yang pesertanya ini. Ya, begitulah. Itulah 4 prinsip pemulihan di pelajaran mendalam ini. Selanjutnya, pengembangan budaya belajar. Guru lebih dapat mengembangkan kreativitas dan berinovasi dan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar. Kemudian pemanfaatan teknologi digital. Nah, ini salah satu yang sangat penting dari pembelajaran mendalam ini. Saya yakin ibu bapak sekalian, orang-orang yang sudah paham IT, sudah pintar, sudah biasa mengaplikasikan IT di dalam pembelajaran sehari-hari. Ya ibu bapak ya, betul ya? Ya. Jadi pemanfaatan digital maksudnya di sini, bagaimana pemanfaatan teknologi digital, bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran itu tidak hanya dengan face to face atau dengan buku bacaan saja, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi Canva, ya, Canva untuk membuat apa ibu kira-kira, ibu bapak kira-kira, apa yang bisa kita gunakan Canva itu di dalam pembelajaran? Ya, salah satunya membuat LKPD. Saya yakin setiap mata pelajaran kita akan membuat LKPD, ibu bapak ya. Nah, disitulah fungsi Canva. Canva itu memudahkan kita untuk membuat LKPD sesuai dengan materi dan TP yang kita ajarkan. Selanjutnya, selain Canva ada juga ChatGPT. Ya, ibu bapak sekalian. Di sini sudah ada yang memanfaatkan? Sudah ya. Ya. Oke. Ya. Selanjutnya, itulah contoh-contoh daripada pemanfaatan digital di era sekarang ini ya. Penggunaan Canva untuk membuat LKPD atau ChatGPT dan lain sebagainya, atau Quizzes sekarang ya. Ada banyak sekali aplikasi yang bisa membantu kita sebagai guru untuk menjadi guru yang lebih inovatif lagi, ibu bapak sekalian ya. Selanjutnya, multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan ya. Guru dan peserta didik lebih dapat menerapkan multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran. Di mana di sini maksudnya ibu bapak sekalian, satu pelajaran bisa saja terintegrasi dengan pelajaran yang lain. Seperti yang sering ibu jelaskan bahwa nanti di CP antara pelajaran yang satu bisa saja dengan CP pelajaran yang lain, ya, bisa saling memasuki begitu. Oke, selanjutnya, kita masuk ke definisi. Definisi pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan ya, melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah raga. Ya ibu bapak sekalian, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang ketiga ini adalah prinsip pembelajaran mendalam. Ya. Oke. Kita singgung sedikit ya. Saya tidak akan panjang lebar. Yang pertama yang kita bahas adalah prinsip pembelajaran mendalam. Di mana prinsip pembelajaran mendalam ini ada 3. Apa saja ibu bapak? Yang pertama berkesadaran atau mindful. Kemudian bermakna atau mindful. Dan yang ketiga menggembirakan atau joyful. Ya, saya yakin ibu bapak sekalian yang sudah senior ini
sudah melaksanakan di dalam kelas. Tapi mungkin kadang istilahnya saja yang kurang. Yang pertama itu apa sih pembelajaran yang berkesadaran itu? Seperti yang sudah saya singgung tadi di awalnya, pembelajaran berkesadaran itu adalah bagaimana kita bisa memotivasi peserta didik untuk menjadi peserta didik yang aktif di dalam kelas ya. Dia tidak hanya datang, duduk, diam, pulang ya. Itulah fungsinya berkesadaran, pembelajaran yang berkesadaran. Dia datang dengan motivasi, Ibu Bapak sekalian ya. Dia tahu apa tujuannya datang ke sekolah itu. Dia cuma tidak datang duduk diam, dapat uang belanja, bukan ya. Itulah sebabnya ada pembelajaran yang berkesadaran ya. Selanjutnya, bermakna. Apa sih definisi bermakna itu? Bermakna itu artinya pembelajaran yang dia dapat di sekolah dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata di rumah ya. Dan itu adalah hal yang sangat esensi ketika kita belajar ya. Bagaimana pembelajaran itu bisa berguna di kehidupan nyata siswa-siswi kita. Yang terakhir adalah joyful atau menggembirakan. Jadi definisi menggembirakan di sini bukan cuma tepuk-tepuk ya Ibu Bapak sekalian ya. Bukan cuma tepuk tangan, mereka ketawa-ketawa, bukan. Itu memang termasuk. Cuma di sini adalah yang lebih ditekankan adalah kita menciptakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Ya, itulah sebabnya di awal mungkin kita memberikan anak ice breaking ya. Ice breaking itu tujuannya apa sih? Nah, ice breaking itu tujuannya untuk menyiapkan moodnya si anak ini dulu, mood itu atau perasaan senang di dalam diri anak. Hal itu yang kita munculkan. Kalau dari awal dia sudah merengut, ujung-ujungnya dia tidak belajar dengan senang Ibu Bapak sekalian. Itulah kita berikan ice breaking di awal pembelajaran. Kemudian menantang di sini artinya bagaimana anak itu merasa tertantang dengan materi yang diajar pada hari itu. Ya. Dan selanjutnya bagaimana dia memotivasi dirinya untuk belajar lebih aktif di dalam kelas. Sampai di sini pahami Ibu sekalian tentang prinsipnya? Oke, alhamdulillah. Nah, ini prinsip memuliakan yang tadi ya, ada 4: olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Oke. Jadi di mana segala sesuatu yang sudah kita usahakan tadi itu bermuara pada bagaimana kita dapat mencapai 8 dimensi profil lulusan. Atau pembelajaran mendalam itu kalau dihafal Ibu sekaliannya mungkin tidak akan cukup waktu kita. Jadi kita pahami saja garis besarnya. Garis besar dari pembelajaran mendalam itu apa? 8, 3, 3, 4. 8 itu apa Ibu Bapak? Iya, 8 itu adalah 8 dimensi profil lulusan. 8 dimensi profil lulusan. Kemudian yang ketiga ini 3 prinsip pembelajaran. Yang ketiga ini adalah 3 pengalaman belajar. Dan yang terakhir ini adalah 4 kerangka pembelajaran mendalam. Mungkin saya singgung sedikit. 8 dimensi profil lulusan ini apa saja? Ada yang pertama adalah ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, bernalar kritis, kreativitas, kolaborasi, ya, komunikasi, kemudian ya. Setelah yang 8 profil lulusan ini ada 3 prinsip pembelajaran. Sudah saya jelaskan di awal tadi Bu Bapak sekalian. Apa saja prinsip pembelajaran yang 3 itu? BBM.
Oke, BBM ingat ya, bukan bahan bakar minyak. Ya, Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Sekarang kita beralih ke 3 pengalaman belajar. 3M, ya. memahami, Memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. merefleksi. Ya. Ya, itu 3 pengalaman belajar. Dan yang terakhir adalah 4 kerangka pembelajaran. Apa saja ibu-ibu? Praktik pedagogik. Pedagogis. Ya. Apalagi Lingkungan belajar, kemitraan, dan pemanfaatan teknologi. pemanfaatan digital. Ya. Digital. Itu adalah 4 kerangka pembelajaran mendalam. Ya. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan ibu-ibu bapak sekalian. Nanti untuk lebihnya pada bagian assessment, kemudian kolaboratif inquiry, dan bagaimana penyusunan RPM namanya ibu bapak ya. Kalau kemarin modul ajar, kalau sekarang RPM, ya RPM namanya. Nanti proses selanjutnya atau pada bagian assessment dan RPM ini nanti akan dijelaskan kembali secara lebih detail oleh Ibu Husnul. Mohon maaf apabila dalam penyampaian yang tadi banyak kurangnya, banyak tidak bisanya gitu. Jadi mungkin itu pemahaman yang saya dapatkan dalam waktu 6 hari pelatihan, di mana kalau boleh sharing ibu bapak ya, kita pelatihan itu transfer ilmunya 20%, tugasnya 80%. Ya, jadi mau tidak mau ya kita harus istilahnya proaktif sendiri kalau mau mencari tahu untuk lebih dalamnya lagi, karena fasilitator juga sama, karena tuntutan tugas yang harus disebar gitu. Sekian, mohon masukannya atau mohon kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.